Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Bang Rey menyambung pertanyaan saya yang tadi. Bang Rey, kalau melihat ini kan hasil survei demokrasi kita salah arah. Kemudian juga di dalam DPR ini kan banyak orang-orang partai politik begitu. Akankah nanti juga berpengaruh di tahun politik 2023 dan juga 2024? Hawanya ini udah berasa ini. Iya, sedikit banyak mungkin iya gitu. Meskipun kalau dilihat survei-survei yang terakhir ini ya, minat orang terhadap pemilu itu juga masih cukup tinggi. Tuh, artinya masih lumayan lah ya. Tapi kalau situasinya seperti yang sekarang, misalnya ya kepercayaan kepada partai rendah, kepada partai DPR rendah, kita ini kan bertahan karena masih tinggi kepercayaan kepada pemerintah kan. Iya, betul. Kalau sekiranya itu juga turun, ya tentu saja minat orang kepada pemilu juga dengan sendirinya akan merosot gitu. Nah oleh karena itulah memang salah satu, apalagi kemudian ya ini kan ada kita dengar-dengar bisikan, bukan lagi bisikan sih sebetulnya udah action ya, mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Artinya apa gitu? Artinya yang kerja itu nanti partai. Saya kira sebagian besar masyarakat kita datang ke TPS itu karena didorong oleh caleg-caleg ini gitu. Meskipun dia nggak suka partainya, tapi karena calegnya adalah kedekatan dia, emosionalnya, dia akan datang ke TPS. Implikasinya akan seperti itu. Kalau nanti kita pakai proporsional tertutup, wah ini makin rendah dugaan saya ya. Tingkat partisipasi makin rendah karena tingkat kekecewaan kepada partai politik sangat rendah. Party ID kita sangat rendah, bahkan mungkin di bawah 10% ya party ID-nya. Dengan sendirinya tingkat partisipasi akan terlihat sangat rendah di dalam Padahal partai politik itu kan ibaratnya Vox Populi, Vox Dei kan gitu ya. Itu makanya kan kalau kemudian situasi seperti sekarang lalu dikerucutkan lagi dengan sistem proporsional daftar tertutup, nah ini menurut saya makin jauh jarak antara masyarakat dengan partai politik. Sekarang aja dengan caleg-calegnya udah mulai turun ya kan, sudah mulai mungkin bagi brosur ya, bagi ini, bagi itu ya kan, ada yang sudah pakai ini macam-macam. Gairah orang terhadap pemilu juga nggak setinggi-tinggi yang kita bayangkan gitu ya. Apalagi kalau nanti yang bekerja hanya partai politik, caleg-calegnya tinggal diam aja, kira-kira gitu ya. Maka jarak antara pemilih dengan partai politik ini makin jauh. Tapi ada nggak yang dengan sendirinya akan menimbulkan faktor mungkin kekecewaan ketidakpuasan masyarakat seperti yang dikatakan tadi, demokrasi kita yang semakin menurun, yang salah arah. Ada nggak juga faktor itu yang membuat akhirnya? Oh iya, ya. Kalau pesimisme yang meluas di tengah masyarakat kita itu tinggi sebetulnya gitu. Jadi saya mau pisahkan dulu antara mau datang ke TPS dengan pesimisme. Kalau mereka menganggap pemilu itu nggak ada mengubah apa-apa itu tinggi sekali. Tapi bukan itu satu-satunya faktor mereka untuk tidak datang ke TPS. Gitu. Itu yang saya sebutkan tadi. Meskipun mereka pesimis pada politiknya, pada demokrasinya gitu. Tapi karena yang ikut caleg itu adalah keluarganya, ininya, itunya, dia tetap datang ke TPS, kira-kira gitu tuh. Jadi faktor dari proporsional daftar terbuka itu mendorong orang tetap datang ke TPS. Itu yang saya mau katakan. Tapi kalau ditanya, misalnya pertanyaannya, apakah Anda puas pada hasil kerja politik? Umumnya ini nih, mungkin mayoritas mengatakan pesimis, sama aja siapapun nanti yang akan berkuasa, ya begitu-begitu aja, itu istilahnya. Nah, itu kan suara dari Rey Rangkuti kan Mas Andika. Masyarakat bukan juga suara saya. Iya, makanya itu masyarakat juga. Temuan kita betul di Bang Rey, masyarakat betul. itu. Cuma kita ingin tahu juga. Karena begini Bu, dapurnya laboratorium ini. Kita gitu. kan sering ngobrol dengan masyarakat, sering ke mana-mana. Selalu kesulitan kita itu bercerita kepada mereka makna penting dari pemilu itu gitu. Karena bagi mereka pemilu itu ya rutinitas. Tidak ada perubahan signifikan untuk diri mereka. Rutinitas mengganti orang dengan perilaku yang sama, kira-kira gitu loh. Oke, Mas Andika, berapa responden dalam survei ini? Survei kita di 1.263 responden, Mas. Oke. Tapi tadi saya ingin meng-highlight begini ya. Situasi yang kita temukan dalam survei itu dalam diskusi tim peneliti kita menyimpulkan kita berada dalam situasi bahasa kerennya post demokrasi gitu ya. Post demokrasi itu ada 5 ciri-cirinya, tapi 2 yang paling penting yang kita temukan kuat sekali, dan ini sejalan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rey, partisipasi publik yang semakin mengecil dalam aspek pengambilan kebijakan dan partisipasi politik, dan yang kedua adalah pengambilan keputusan di partai yang sangat elitis. Nah ini 2 faktor ini yang kita temukan dalam survei kita. Ya, kalau tadi Undang-Undang KUHP, Cipta Kerja, ya, itu kan satu bentuk proses pengambilan undang-undang yang minim partisipasi publik. Di tengah COVID, kita lagi sibuk menyelamatkan nyawa kita, DPR sibuk-sibuk menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang KUHP dan KPK. Masyarakat tentu akan tanda tanya besar. Tanda tanya besar dan tidak ada partisipasi publik yang benar-benar substantif di situ. Dan ini salah satu ciri dari negara yang post demokrasi. Post demokrasi itu kita
demokrasi tapi kualitasnya menurun, tapi tidak kembali sampai kepada otoritarian. Nah ini situasi yang sangat Fase post demokrasi ini fase yang sudah gimana sih levelnya gitu? Ini, buat sebuah negara gitu. satu fase yang cukup akut sebenarnya, Mas. Kalau tidak ditangani dengan baik, kita bisa back to the authoritarian. Nah, jadi Serba seolah-olah ada ya. lima, tapi dua ini yang menurut saya sangat krusial. Partisipasi publik yang minim dan elitis dalam partai politik dalam pengambilan keputusannya. Apalagi tadi kalau benar wacana ini benar, Bang, dari terbuka ke tertutup, saya pikir Semakin publik tidak memiliki ruang cukup luas lagi untuk mengekspresikan emosi politiknya gitu ya kepada elit-elit ini gitu. Nah, Mas Andika, apa saja sih yang direkam ya oleh adik-adik mahasiswa kita ini yang melakukan survei kepada 1.200 sekian responden itu, isinya apa saja, Mas Andika? Kita pengen tahu juga tuh yang kayak gitu tuh. Jadi survei itu ada dua tujuan, Mas, sebenarnya secara substantif. Yang pertama untuk merekam emosi masyarakat, tapi yang kedua juga yang penting, Bang Rey, ini tempat untuk bagaimana masyarakat memberikan kritiknya, curhatnya kepada pemerintah sebenarnya. Kalau gitu. Meskipun bukan tempat yang tepat. kalau wakil yang mereka coblos nggak bisa nerima, ya udahlah kampus aja lah. Iya, gitu ya, jadi mungkin mereka ya. mau marah kemana Iya, gitu iya, kan? iya, iya, Di iya. sosmed dilarang, kemudian juga bukan dilarang, apa namanya? Ya dibatasi. Ketakutan. Ya. Dan salah satu faktor Paranoid yang membuat demokrasi kita selara juga takutnya masyarakat untuk berekspresi. Apa curhatan yang paling di-capture oleh adik-adik? Yang Mulai dari yang sarkasme sampai yang halus banyak, Mbak. Kira-kira ya. Tapi mayoritas isinya itu ya berarti? Mayoritas, jadi tapi kita simpulkan kepada beberapa pilihan yang sudah terkonfirmasi ya, seperti tadi melemahnya peran DPR, dinasti politik, kemudian penyelenggaraan pemilu yang tidak profesional, ya itu variabel-variabel yang membuat masyarakat menilai demokrasi kita salah arah nih ternyata. Gitu. Oke. Sampai dengan tadi Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian penggunaan APBN untuk kereta api Jakarta-Bandung. Kenapa dengan itu? Masyarakat mengevaluasi ini jangan-jangan nggak tepat. Tadinya kan kereta api Jakarta-Bandung ini non APBN, tapi ada wacana mau menggunakan APBN ketika uangnya nggak cukup. Ini juga dikritisi oleh masyarakat. Jadi banyak curhatan begitu ya. Oke, Mas Andika, tapi Untunglah ada survei-survei nah, itu ini. Ya, bisa terlihat Kalau begitu ya. tidak, kemana Bang Rey. masyarakat lagi? apalagi survei ini dilakukan oleh akademisi, maksudnya lingkungan kampus gitu ya, Ya, Bang Rey ya. ya. Nah, Mas Andika, secara animo adik-adik mahasiswa, Ya. mereka encourage ya, maksudnya tergerak ya untuk melakukan, Ya, karena mengenal ini- lagi politik sebenarnya tuh kayak begini ternyata. Karena ini dilakukan oleh tim mahasiswa ilmu politik, jadi secara isu mereka dekat. Dan mereka sangat excited, dan rata-rata ini pemilih baru. Pemilih baru akan di Melek 2024 politik akan juga baru, mereka. dan melihat langsung realita di masyarakat jadi semakin menambah gairah mereka untuk menggali informasi. Baik. Oke. Baik, terakhir Bang Rey, melihat ini juga kan ya mungkin survei juga masih akan terus dilakukan ya di tahun-tahun ya. mendatang begitu ya. Tadi dikatakan sebenarnya survei yang dilakukan oleh adik-adik ini juga mereka kan dalam lingkupnya emang fokusnya kepada politik juga begitu. Tadi dikatakan Bang Rey, tapi di sisi lain masyarakat kita banyak yang juga kayaknya enggan deh ikut untuk pemilu dan lain sebagainya. Sebetulnya nggak ikut pemilu itu mestinya menjadi pukulan kepada partai politik, gitu. Kenapa? Itu artinya kritik paling keras dari pemilih itu adalah mereka yang nggak datang ke TPS, gitu. Karena mereka nggak percaya pada Anda. Gitu. Jadi kalau ada partai politik yang merasa fine-fine aja dengan situasi ini, ya misalnya dengan DPR juga fine-fine aja melihat data-data itu artinya sangat logik kalau masyarakatnya kemudian mengatakan kami nggak datang ke TPS, gitu. Tapi oleh karena itulah temuan-temuan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Universitas Bakri ini mudah-mudahan ya mengembalikan kembali gairah ya para politisi untuk kembali ke jalur yang benar. Yang saya sebut dengan jalur yang benar itu adalah membawa amanah reformasi dengan sesungguhnya. Harus kita akui ya, ini juga kritik saya kepada banyak kawan-kawan, khususnya X98 ya. Sejak mereka masuk begitu banyak ke institusi formal politik, kita nggak melihat lagi justru napas perubahan. Seolah berhenti juga napas perubahannya gitu. Nah oleh karena itu dengan temuan-temuan yang berulang kali seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Universitas Bakri ini, mengingatkan kembali setidaknya kawan-kawan yang jadi politisi dari X98 itu untuk kembali mengungkapkan marwahnya kembali begitu ya. Menjaga dan menunaikan tugas penting dari reformasi. Itu mengubah sistem politik kita lebih dekat kepada rakyat. Dan oleh karena itu kita harus mengatakan menolak perubahan proporsional daftar tertutup, terbuka menjadi daftar tertutup itu. Gitu. Itu harus kita tolak. Tetap harus kita pertahankan daftar tertutup karena itu yang memungkinkan para politisi kita dekat dengan masyarakat kita. Kalau diberi ruang dekat pun, ternyata masyarakat kita belum
begitu percaya kepada mereka, Baik. apalagi sistemnya kita buat tertutup, Ya. di mana yang hadir kepada mereka itu hanya partai, bukan caleg-calegnya. Baik. Oke, tadi teman-teman disinggung kan perubahan kan. Iya. Sekarang sudah keberlanjutan Bang Rey ternyata. Dan ini jadi 2024 itu memang pemilunya di bulan Februari, Mas. Tapi 2023 ini adalah satu tahun Iya, penuh iya. jadi tahun politik. Tahun politik, Dan ya. ini menjadi sejarah tikungan baru menurut saya. Kalau nggak sukses-sukses banget, masyarakat akan trauma. Pemilu 2019 kita masih ingat, Ya. banyak sekali catatan. Kalau ini nggak dikawal dengan baik, bisa jadi ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan 2019. Dan kita nggak berharap itu terjadi. By the way, amin. bikin elektabilitas nggak sih? Ada, tapi kita tidak bagus. Tahun depan kita tanyain lagi ya. Tahun depan Oke. kita tanyain lagi. Baik, terima Sampai kasih ketemu banyak. tahun depan lah kalau kayak Mas gitu ya. Andika, Bang Rey Rangkuti, Bang terima Rey. kasih Bang Rey. Siap. Sama-sama, Mas Andika, Mas salam buat Aldi. adik-adik ya Sama-sama, di kampus Mbak Universitas Ratri. Bakri.